Selamat berjumpa kembali dengan saya, Obaja, yang ada di Obaja Borneo Channel 128. Hari ini saya datang kembali ingin membicarakan hal-hal yang terkait tentang kemajuan masyarakat yang ada di Rumah Panjang. Karena itu saya ingin memberikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga terus dikuatkan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya ingin membicarakan tentang kemiskinan yang berlaku di Rumah Panjang. Tetapi saya mengharapkan jangan sampai terjadi kemiskinan di Rumah Panjang. Saya harapkan, dan jika terjadi, maka kita mesti bersama-sama berpikir dan melaksanakannya bagaimana kita mengikis kemiskinan yang ada di Rumah Panjang. Nah, karena itu saya nanti akan mengajak kita secara bersama-sama untuk memikirkan dan bertindak. Bagaimana suatu rumah panjang itu jangan sampai terkena dengan kemiskinan. Yang kemiskinan ini atau miskin ini boleh merendahkan atau menurunkan harkat dan martabat manusia. Saya ingin memberikan sekali lagi ucapan selamat kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang boleh bergabung dengan channel ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin memberi judul tentang hal ini, yaitu mengikis kemiskinan di Rumah Panjang. Seandainya di suatu masyarakat atau di suatu rumah panjang yang tidak ada cukup atau tidak berkecukupan, misalnya makan tidak cukup, pakaian compang-camping, tempat tinggal tidak layak, air tidak ada yang bersih, tidak ada yang baik, pendidikan tidak mendapat. Layanan pendidikan yang maksud saya, pengajaran, sekolah tidak dapat. Layanan kesehatan jauh atau tidak dapat. Mereka tidak memiliki pekerjaan yang baik atau tidak layak. Dan rumah mereka tidak layak. Apalagi memiliki air bersih, tidak ada. Alam mereka telah rusak. Air mereka bagaikan kubangan binatang. Tidak ada. Mereka tidak merasa aman, tidak tentram bila tinggal di rumah panjang. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita kikis, yang perlu kita tepis bagi masyarakat yang ada di rumah panjang. Nah, karena itu kemiskinan ini menjadi perhatian penting bagi saya lah, yang asal saya berasal dari rumah panjang. Karena saya pulang kampung menyaksikan mulai dari hidup di rumah panjang. Mungkin kalau umur 8-9 tahun sudah mengerti apa itu namanya kesulitan tidak cukup makan. Dan mungkin umur belasan tahun atau umur 11-12 tahun
bagaimana cara mencari makan yang bersumber dari daya alam dengan mengambil pada saat itu. Bagaimana susahnya misalnya tempat tinggal bagaimana. Bagaimana mengerjakan noreh, menyadap karet untuk membeli beras. Dulu karet misalnya dijemur dulu, tidak sempat dijemur dia asapkan, besok dijual untuk beli beras. Ini kejadian tahun 72, 73, 2 tahun. Saya merasakan sendiri. Nah karena itu, kita sekarang bersama-sama dengan masyarakat mau untuk menepis, mengikis kemiskinan itu jangan berlaku di rumah panjang. Karena itu akan menyusahkan masyarakat yang ada di rumah panjang. Jadi sebenarnya orang banyak mendefinisikan tentang kemiskinan. Tapi saya mengambil satu contoh lah. Ini diperkirakan begini ya. Kemiskinan itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu tidak bisa atau tidak bisa hidup pada level kebutuhan yang dasar. Jadi dia sulit. Pada level kebutuhan dasar juga dia sulit memperolehnya, mendapatkannya. Jadi apa level kebutuhan dasar itu yang nanti akan kita tepis? Pertama, makan. Jangan-jangan di suatu komunitas tertentu makannya tidak cukup. Tidak cukup makan. Misalnya tadi dia bercocok tanam, tetapi hasilnya tidak cukup untuk keperluan dia sampai panen berikutnya. Sekarang apakah ini berlaku di rumah panjang? Karena dari panen sampai ke panen berikutnya itu berapa bulan lamanya. Kadang-kadang kalau hanya dapat padi 2 bulan saja. Dia terpaksa menutup ini. Dia harus mencari pekerjaan yang lain. Bayangkan kalau mereka tidak memiliki pekerjaan yang layak. Bagaimana dia bisa memberi makan keluarga? Hanya keperluan 2 bulan saja dapat untuk keperluan hidupnya. Beras misalnya. Misalnya dia tidak ada lagi menanam singkong kah? Tidak ada. Atau tanaman lain yang bisa untuk konsumsi seperti beras, pengganti beras. Ya tidak ada misalnya. Bisa saja mereka tidak makan. Atau mereka punya beras, tapi gizi mereka tidak cukup. Tidak memadai. Ya, sayurnya bagaimana? Lauknya bagaimana? Tidak memadai. Artinya kesehatannya, dia akan pengaruh kepada kesehatan dia. Jadi kesehatan dia tidak layak. Karena gizi yang dia peroleh, yang dia dapat juga tidak mencukupi. Asupan gizinya lemah. Jadi miskin dia di pangan. Miskin. Karena tidak cukup. Yang kedua tadi, dia miskin di kesehatan. Makanan misalnya beras tadi tidak cukup. Asupan lain juga kurang, tidak ada. Gizi, sayur kah? Sayur mayur misalnya kurang. Lauk pauk apalagi kurang. Habis itu mereka tempat tinggal. Tempat tinggal apakah layak atau tidak layak? Ya tidak bakal layak. Di tempat tinggal tidak ada air bersih. Mandinya tempat kobokan. Seperti tempat binatang.
mandi. Airnya, meminum air kobokan seperti itu. Rumah sudah tidak layak. Kebersihannya tidak ada. WC misalnya tandas, juga hanya sekedar membuang. Jadi tidak layak tempat tinggal. Bagaimana tentang pakaian yang mereka gunakan? Apakah layak atau tidak layak? Berarti itu sandangnya. Jadi ada papan, ada papan rumah, ada sandang pakaian. Bagaimana mereka akan memperoleh pendidikan? Sekolah ya maksudnya, sekolah dan pengajaran. Kalau mereka berada dalam kemiskinan, tidak bisa untuk bergerak, berpindah tidak bisa. Apalagi sekarang, apabila kita bergerak, kita menggunakan uang tertentu untuk bergerak di suatu tempat. Karena tidak mungkin kita berjalan, misalnya ke kabupaten, ke kecamatan, misalnya. Kalau ke ladang mungkin bisa lah berjalan kaki. Mereka bisa miskin karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak. Tidak memiliki pekerjaan yang layak. Asal-asal pekerjaannya. Hanya untuk bertahan. Supaya tidak kelaparan. Jadi pekerjaan yang layak. Ada pekerjaan tapi betul-betul berisiko dan membawa risiko nyawa yang sakit. Yang berikut kita melihat bagaimana tentang hak-hak atas pertanahan mereka. Kalau mereka makan tidak cukup, rumah tidak punya, apalagi air bersih, listrik dan sebagainya, numpang tempat orang, numpang di tanah orang hidupnya. Berarti dia miskin tentang tanah. Tempat dia berhidup, dia sudah miskin duluan. Tempat dia berhidup untuk mengisi perut, tidak punya tanah. Tergantung kepada pengasihan orang kepada dia. Jadi, itulah mereka berada dalam kemiskinan. Atau juga di kawasan rumah panjang itu, dia berada pada suatu lingkungan hidup, sumber daya alam yang betul-betul merisihkan dan jelek. Tak layak untuk tempat tinggal. Racun mendekat situ. Air tidak ada, sungai tidak ada. Tanahnya rusak. Mungkin sudah ada berdebu dan apa. Karena mungkin dekat suatu industri tertentu atau apa. Yang tidak layak, bau terus-menerus berlaku dalam rumah panjang mereka. Jadi, dia miskin. Miskin daripada kenyamanan tempat tinggal mereka. Yang berikut, mereka miskin apabila mereka tidak merasa aman. Diam di suatu kawasan, diam di rumah panjang itu. Dia terancam. Jiwa dia, raga dia, merasa terancam. Terus disisihkan terus-menerus. Ditekan. Diperas. Sesama orang yang ada di rumah panjang itu. Jadi dia merasa tertekan hidupnya. Dia merasa tidak aman. Tanah tadi tidak ada. Rumah numpang di orang. Air bersih mungkin dia ngambil dengan orang. Mau makan, dia mesti minta terlebih dahulu.
Mau ngambil barang-barang di tanah, dia minta terlebih dahulu. Karena tidak ada memiliki sendiri. Jadi dia tidak merasa aman. Jadi kehidupannya bagaikan di ujung tanduk. Bagaimana menepis ini dan mengikis ini? Tidak ada lain. Program disusun untuk menjawab atau untuk memberantas kemiskinan itu tadi. Program yang disusun oleh pemerintah desa. Susun untuk menjawab itu. Atau oleh pemerintah kabupaten. Atau oleh penggiat-penggiat tertentu, orang yang mau bersama-sama mengangkat harkat dan martabat agar bangsanya, negaranya, rakyatnya tidak disebut sebagai orang miskin. Tidak disebut sebagai orang miskin atau warga miskin. Nah, itu namanya miskin dasar. Secara dasar saja dia sudah miskin. Kalau ini ada berlaku di rumah panjang, berarti dia berada miskin. Berapa titik-titik tertentu dia berada pada kemiskinan yang dasar. Silakan siapa mau ngeceknya di rumah-rumah panjang, mengikuti preambel ke-9 ini tadi, 9 preambel ini, ngecek bagaimana kehidupan mereka yang ada di rumah panjang. Baru diketahui. Soalan dia bagaimana mengintervensi dia. Intervensi dia. Misal dalam rasa aman dan pelakuan yang tidak layak. Ini butuh pendidikan, butuh pengajaran oleh orang-orang tua, oleh orang-orang yang punya kemampuan untuk memberitahukan di kampung itu, supaya mereka tidak boleh memperlakukan warganya semena-menanya saja. Apalagi mereka melakukan kekerasan terhadap seseorang yang ada di rumah panjang, menganggap dia tidak berkemampuan. Atau sambil contoh di rumah panjang itu, diam misalnya, ada dia kakek, dia nenek, dan ada cucunya. Kakek neneknya dia tidak mampu lagi, cucunya masih kecil, tetapi dia memiliki harta tanah yang banyak sebagai peninggalan daripada orang tua mereka. Terus harta tanah dia itu diambil, diceroboh oleh masyarakat yang ada di kampung itu. Dia diperas, dia ditekan. Ini jangan berlaku di kampung. Mentang-mentang kita merasa pejabat, merasa punya uang, merasa punya mampu, menekan orang yang tidak mampu. Kita anggap tidak mampu. Padahal dia orang mampu. Saya mengatakan dia sebagai orang mampu. Jadi dia masih bertahan hidup, ya mampulah dia. Nah, karena itu, jangan pemikiran dan tindakan yang membuat rasa tidak aman dan pelakuan tindak kekerasan yang akan berlaku di kampung, itu mesti dibuang. Terlebih dulu buang. Yang kedua, bagaimana lingkungan alam dan sekitarnya di kampung itu dikawal dengan baik, dirundingkan secara bersama-sama, supaya ada kenyamanan tempat tinggal, tempat hidup. Jadi kalau alam masih tersedia, masih mudah kita ambil air, ambil sayuran, ambil kayu-kayuan yang diperlukan kita. Paling tidak kalau air masih bagus, rakyat tidak membeli air. Dia bisa minum ambil sendiri. Dalam hal tanah, tadi dihargai tanah mereka. Sekarang dinamakan sertifikasi tanah. Nah, ini yang saya sebut dulu bagaimana meregistrasi kekayaan masyarakat di rumah panjang. Kalau tidak diregistrasi, tidak diberi tanda, tidak diberi sertifikasi, bagaimana? Dia tetap berada kepada kemiskinan. Tetap berada pada kemiskinan. Ini harus dikerjakan supaya mereka memiliki registrasi
memiliki tanda tanah yang diadministrasikan. Kalau tidak, dia tetap berada pada miskin. Apakah mereka ada air bersih? Ya paling tidak untuk mandi. Tidak seperti kubangan babi tadi. Paling tidak. Nah ini, itu mesti dipikirkan dan dijalankan secara baik oleh para pejabat dan tua-tua yang ada di Rumah Panjang. Dan pemerintah mungkin lebih atas lagi. Nah bagaimana tentang pekerjaan yang layak? Saya mengatakan pekerjaan yang layak. Kita tinggal di Rumah Panjang itu. Kebanyakan kita bertumpu pada alam, pada tanah. Semasih ada pekerjaan yang bisa menghasilkan sifatnya produksi bagi mereka hidup, saya anggap ini sebagai suatu pekerjaan yang layak. Jadi mereka tidak tertekan, tidak sebagai budak. Dengan pekerjaan seperti itu mereka bisa, katakan bisa makan, masih bisa bertahan makan. Tapi mereka bukan budak, karena mereka memiliki tanah sendiri. Tidak diberlakukan sebagai budak. Ya, jadi mereka memiliki pekerjaan layak. Pekerjaan-pekerjaan lain, mungkin karena tadi sumber daya alam tersedia dengan bagus, mereka akan mencari pekerjaannya. Bagaimana mencari ikan, meramu, berburu, dan seterusnya. Membuat rumah mereka tidak sulit. Mereka bisa menjual barang mereka sendiri. Bukan peminta, bukan meminta. Bukan menunggu belas kasihan orang. Maka itu dia mendapat pekerjaan yang layak. Bagaimana tentang pendidikan mereka? Kalau masyarakat ini tadi bertindak kemampuan dalam hal tertentu, beri pelatihan mereka. Bagaimana cara pelatihan ini diberi kepada penduduk, kepada masyarakat, untuk supaya lebih kenal dalam bekerja, supaya lebih memiliki pengalaman yang lebih baik, lebih mampu dalam bekerja. Tak ada lain, latihan. Mesti berkolaborasi pemerintah desa dan pemerintah kabupaten atau lembaga lain yang bersama-sama. Supaya mereka lebih paham dalam bekerja, menghidupi, mencari nafkah mereka sendiri di kampung. Kalau mereka punya pendidikan. Kalau tidak, kalau kita punya keuangan, subsidi. Tapi kalau subsidi ini kita belajar hemat dalam menyusun, berhemat dalam belanja. Makanya APBD disusun, mesti alokasinya mesti tepat. Sasarannya mesti tepat. Jangan disusun sekedar habis bayar dinas, habis beli baju seperti ini, habis rapat tidak teratur, acara-acara ritual-ritual begitu banyak. Tapi penguatan SDM tidak diperhatikan dengan baik. Karena inti dia adalah SDM. Kekuatan SDM dia. Kalau kekuatan SDM ada, dia bisa berkolaborasi dan bisa menghasilkan, bisa menggunakan alam untuk memperbaiki penghasilan mereka. Sehingga kita tidak sulit lagi untuk mengerahkan mereka. Nah memang pembangunan SDM ini tidak bisa sehari 2 hari. Dia lama. Tidak seperti kita membangun jalan, membangun rumah. Kalau membangun rumah itu kita bangun setahun bisa selesai. Tapi SDM ini dia hati, otak, dan pemikiran. Kemudian dari pemikiran, otak, hati, dia mau gunakan tangannya ini untuk bekerja dengan baik. Rajin dan keras bekerja, rajin bekerja. Dia juga mau disiplin. Apabila hati baik, pemikiran baik, jiwa dia baik, dia mau melayani. Tidak menyombongkan dirinya. Jadi orang miskin, kalau dia sombong itu orang miskin tuh. Miskin, jiwa, karena dia sombong. Kalau dia membuat fitnah terhadap orang lain, itu miskin. Dia miskin kebaikan. Memfitnah. Nah, jadi kemiskinan, pola pikir, mesti juga ditepas terlebih dahulu. Bagaimana kesehatan mereka? Kesehatan ini, itu pola hidup. Pola hidup. Menggunakan hal yang terdekat. Maka sering disebut komponen lokal. Apa maksud komponen lokal itu? Apa yang tersedia?
Bukan mencari di luar. Boleh di luar di bawah, tapi di lokal itu juga kita mesti tahu apa yang bisa dikonsumsi. Apa yang bisa digunakan untuk obat-obatan. Buah apa yang bisa diobat-obatan, buah apa yang bisa konsumsi. Apa yang bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Untuk gula bagaimana? Bagi yang mau minum suguir, itu kan bagus kan? Dari alam. Gunakan bagus itu, alam. Bukan dia mencari di situ banyak suguir, malah dia mau minum yang lain. Kalau mampu uang, silakan, tidak ada larang. Tapi jangan bekerja, barang yang tidak ada kita cari. Barang yang jauh kita menginginkan bahwa itu mau tarik ke dekat nanti dulu. Dia gunakan terdekat, baru cari terus, ambil. Kemudian pangan. Dari mana sumber pangan itu? Bercocok tanam. Itu pangan. Atau kalau tidak ada, kita usaha yang lain apa? Sehingga bisa ditukar. Terjadi pertukaran. Supaya masyarakat tidak lapar, tidak kelaparan. Dan ini bagaimana menepis seperti ini? Nepisnya. Sekarang subsidi ada, orang miskin diberi raskin. Mana ada cukup? Raskin. Berapa lama mau ngasih dia raskin? Kalau SDM-nya nanti lembek. Raskin berjalan terus, tapi SDM-nya tidak dikuatkan. Kapan bisa berubah? Memperbaiki. Bersedia untuk terima teknologi misalnya. Menerima pola pikiran yang misalnya baru lah. Memang di bawah muka bumi ini, di bawah kolom langit ini, tidak ada yang baru, yang lama, hanya create saja. Barang telah ada, tinggal diadakan saja. Tinggal diangkat. Nah, karena itu, kalau hal-hal 9 hal ini tadi bisa ditepis dengan cara-cara bagaimana nyusun program yang bagus dan melaksanakannya dan berkolaborasi, dan itu mesti bersama-sama di satu rumah panjang itu atau di satu desa, dia akan tidak berada pada miskin tegar atau miskin yang tidak ketolongan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya percaya bahwa kita bisa mengeluarkan atau mengikis kemiskinan yang ada di rumah panjang jika ada. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau tidak ada, itu lebih baik, lebih mantap. Tapi jangan lupa, SDM mesti dikuatkan. Karena itu penting SDM ini. Dia sebagai perancang, pelaksana, petanggung jawab, dan mengajak. Demikian, terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.